Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah mengatakan bahwa perkenalan adalah gerbang silaturahim. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri supaya silaturahim makin terjalin. Perkenalkan, saya adalah Aris Prastioningsi, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kebidanan program sarjana, yaitu Asuhan Kebidanan pada Ibunifas. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibunifas ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Kebidanan program sarjana yang terdiri dari 3 SKS dengan rincian, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 mahasiswa sarjana kebidanan. Dalam serangkaian proses pembelajaran, saya menggunakan prinsip DIE yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 4 aspek yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Dari 4 CPL tersebut, CPL yang dititipkan ke mata kuliah terdapat 12 CPL dan di-breakdown menjadi 26 CPMK yang akan terbagi dalam tatap muka pembelajaran dengan ketentuan 14 kali tatap muka per SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah terdiri dari 12 CPL yang meliputi 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Mampu mengaplikasikan ilmu kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan, khususnya Ibunifas. 5. Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan. 6. Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. 7. Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. 8. Menganalisis konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. 9. Menganalisis konsep umum patofisiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan. 10. Menganalisis konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. 11. Menganalisis konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling. Serta yang ke-12, menganalisis konsep teoritis, penelitian, dan evidence-based practice dalam praktik kebidanan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 26 CPMK sebagai berikut. CPMK yang pertama, menganalisis adaptasi fisiologi nifas. Yang kedua, menganalisis konsep dasar masa nifas, sampai dengan CPMK yang ke-26 tentang loving lactation massage. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibunifas. Mata kuliah ini membahas tentang
prinsip-prinsip teoritis untuk mampu mempersiapkan rencana asuhan individual sesuai dengan kebutuhan perempuan pada masa nifas, mendemonstrasikan tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal pada masa nifas, merefleksikan peran bidan secara kritis sebagai seorang pendamping dan pelindung perempuan pada masa nifas, serta mendemonstrasikan prinsip-prinsip administrasi dan pengelolaan obat dalam praktik kebidanan pada masa nifas. Prinsip pembelajaran kedua adalah interaction. Sistem interaksi dalam proses pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan student-centered learning, dengan subjek utama pembelajaran adalah mahasiswa. Supaya mahasiswa lebih aktif, inovatif, mandiri, dan critical thinking dalam pemecahan masalah atau problem solving. Pembelajaran dimulai dari pembelajaran interaktif melalui brainstorming dan ceramah tanya jawab. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, demonstrasi, dan simulasi. Dilanjutkan dengan kegiatan individu yang proaktif, memiliki inisiatif yang tinggi, memiliki banyak ide dan penuh semangat dalam belajar dengan pembuatan portofolio, telaah jurnal, dan membuat resume. Prinsip pembelajaran ketiga adalah assessment. Indikator penilaian yang digunakan dengan kriteria penilaian yang meliputi aspek teori dan aspek praktikum. Aspek penilaian teori terdiri dari soft skill, evaluasi dengan ujian blok, dan penugasan. Sedangkan pada aspek praktikum meliputi penugasan, soft skill, dan evaluasi. Di mana aspek soft skill meliputi kehadiran 80%, sikap dan etika, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, ketepatan dalam pengumpulan tugas. Dalam proses pembelajaran, kami menggunakan platform Sistem Informasi Akademik atau SIA dengan alamat https://academic.ukh.ac.id. Dalam SIA tersebut digunakan untuk presensi kehadiran, mengunduh RPS, mengunduh materi pembelajaran, mengunduh petunjuk praktikum, dan untuk mengumpulkan penugasan dari dosen, untuk melakukan ujian, melakukan pembelajaran dengan daring, serta lain-lain yang menunjang pembelajaran secara e-learning. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku-buku textbook, buku ajar baik internasional maupun nasional, buku referensi luaran hasil penelitian dosen, jurnal publikasi hasil penelitian dosen yang mendukung materi pada mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nifas. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran secara luring pada salah satu pokok bahasan pada RPS mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nifas, yaitu penata laksanaan masalah menyusui dengan pembengkakan payudara yang merupakan pertemuan ke-10 dalam RPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembengkakan payudara. Ya, silahkan teman-teman melakukan absensi dan materi sudah saya upload di SIA. Pastinya sudah banyak yang mengunduh ya. Pertemuan yang ke-9 kemarin kita membahas soal apa? Coba masih ingat enggak? Ayo salah satu menyampaikan. Saya Bu, jadi pertemuan kemarin membahas tentang konsep dasar menyusui, manfaat menyusui, tentang ASI, jenis-jenis ASI, dan juga komposisi dan kandungan ASI. Oke, pagi hari ini yang pertama adalah tentang definisi bendungan ASI ya. Jadi harapannya supaya teman-teman itu bisa menjelaskan definisi bendungan ASI. Kemudian ketika di masyarakat itu ada kasus itu bisa mengidentifikasinya. Kemudian etiologi atau penyebabnya.
kemudian ada tanda dan gejala serta penata laksanaannya. Pertama adalah definisi pembengkakan payudara. Pembengkakan payudara yang dialami oleh ibu itu disebabkan karena adanya penyempitan ductus lactoveri atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan. Ya, jadi saluran ASI-nya tersebut penuh, kemudian terjadi pembengkakan atau overload gitu. ASI yang keluar tidak lancar karena bayi tidak cukup sering menyusu. Kemudian yang kedua adalah produksi ASI meningkat, ya, terjadi proses transisi dari ASI kolostrum menjadi ASI matur, di mana kolostrum itu kan produksinya sedikit. Kemudian di hari-hari ketiga sampai berikutnya itu terjadi proses peningkatan produksi ASI menjadi ASI matur, ya. Itu anggapan si ibu itu masih sama, bahwa oh ternyata produksi ASI di hari pertama sampai 1 minggu itu sedikit, sehingga ibu itu tidak paham bahwa setelah hari ketiga sampai seterusnya itu ASI-nya itu mengalami peningkatan produksi, sehingga proses menyusuinya juga tidak ditambah. Tuh. Kemudian yang berikutnya terlambat menyusukan, ya. Jadi ibunya merasa kecapean, akhirnya malas untuk menyusui. Jadwal menyusuinya menjadi molor, jadi terlambat. Kemudian yang berikutnya bonding, berkurangnya bonding antara ibu dengan bayi, ya, karena kan harusnya ketika habis bersalin bonding antara ibu dengan bayi itu sama-sama kuat seperti pada saat hamil, yang dibawa kemana-mana, yang dielus, yang diajak komunikasi. Tetapi setelah proses bersalin harusnya itu terjaga bonding itu. Namun apa yang terjadi? Karena ibu merasa kecapean, karena perubahan hormonal, karena terjadi rasa sakit, kelelahan akibat proses persalinan, ibu itu akhirnya bondingnya menurun, berkurang, sehingga waktu untuk menyusui itu juga berkurang, seperti itu. Kemudian adanya pembatasan dalam proses menyusui, ya, seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa ketika menyusui itu harus sampai dengan tuntas, ya, dalam artian ketika payudaranya satu masih terisi tetapi bayinya itu sudah terlelap tidur atau kekenyangan, ya harus dikosongkan sampai benar-benar kosong. Jadi supaya produksi ASI-nya juga bisa bertambah, tidak ada ASI yang tertampung di dalam payudara yang dapat menyebabkan pembengkakan payudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, faktor pelekatan yang tidak baik, dan yang ketiga faktor hisapan bayi yang tidak efektif. Ini adalah satu kesatuan. Ketika perlekatan bayi itu tidak baik, dapat menyebabkan terjadinya puting susu lecet dan dapat mengakibatkan hisapan bayi itu tidak aktif karena bayi merasa posisinya itu tidak nyaman, gitu. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam proses menyusui adalah perlekatan yang baik supaya tidak terjadi puting susu lecet. Karena kalau puting susunya lecet, si ibu itu akan malas untuk menyusui karena rasa yang sakit, gitu. Belum lagi kalau ibunya malas untuk pumping ASI-nya, untuk mengeluarkan ASI-nya. Nah, ini faktor resiko terjadinya pembengkakan payudara. Selanjutnya di sini ditampilkan juga tentang model-model puting, ya. Yang pertama adalah puting susu normal, ya. Itu antara 1 sampai 2 cm, ya. Jadi ini payudara, nipple itu antara 1 sampai 2 cm. Kemudian yang kedua adalah puting susu tenggelam, ya. Jadi ini payudara, puting susunya tenggelam ke dalam, ya. Jadi ada yang tenggelam ke dalam, ada yang mendatar. Itu kasusnya sama.
disebut dengan istilah puting susu tenggelam karena dia nipelnya tidak muncul di permukaan. Lalu yang ketiga, puting susu terlalu menonjol. Jadi nipelnya itu lebih dari 2 cm, ada yang terlalu besar. Nah, ini juga mengganggu proses menyusui karena bayi itu kan mulutnya sangat mungil kan ya. Kemudian yang keempat, puting susu retraksi. Ya, puting susu retraksi itu ada celah pada payudaranya, itu celah atau kalau orang Jawa bilang itu putingnya pecah. Yang berikutnya adalah tanda gejala payudara bengkak. Ya. Yang pertama adalah payudara tampak membesar dan bengkak. Ya, tampak membesar dan bengkak. Jadi seperti halnya kita mengalami bisul ya. Bisul itu kan juga membesar dan membengkak. Nah, itu sama ya. Hampir sama dengan ketika payudara itu mengalami pembengkakan. Kemudian yang kedua, payudaranya keras. Ya, ketika ditekan itu payudaranya keras. Kemudian yang berikutnya, payudara terasa panas. Ya, panas. Jadi di kedua penampang payudaranya atau di bagian yang mengalami pembengkakan payudaranya itu rasanya panas kayak terbakar seperti itu, dan ketika ditekan itu terasa nyeri, ya, nyeri tekan. Selanjutnya yang berikutnya adalah terjadi peningkatan suhu tubuh karena payudara yang nyeri, payudara yang panas tadi dapat meningkatkan suhu tubuh di dalam tubuh ibu itu meningkat dan badan ibu itu merasa seperti meriang kayak gitu. Selanjutnya adalah upaya pencegahan ya. Apa saja nih yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi pembengkakan payudara pada ibu menyusui? Yang pertama adalah menyusui sedini mungkin ya. Kita mendukung program pemerintah tentang inisiasi menyusu dini, yaitu pemberian ASI sejak bayi itu lahir, ditempelkan ke dada bayi untuk merangsang inisiatif dari si bayi tersebut supaya bisa menyusu, supaya bisa menemukan sumber kehidupannya, yaitu ASI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyusui secara on demand. Ya, on demand itu apa? On demand itu tidak dijadwal. Jadi menyusui sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kalau bayinya nangis, ya disusui. Kemudian kalau bayinya tidur sudah lebih dari 2 jam, ya harus dibangunkan. Lalu yang terakhir adalah menyangga payudara dengan BH yang menopang. Ya, BH yang menopang di sini bukan BH yang ada kawatnya. Justru BH yang ada kawatnya itu tidak baik untuk ibu menyusui. Ya, karena itu dapat memberikan penekanan yang berlebih. Sedangkan payudara ibu menyusui itu kan isinya air, isinya ASI, ada volumenya gitu. Selain sebagai pencegahan supaya tidak terjadi pembengkakan payudara, itu juga bisa antisipasi supaya payudaranya itu tidak kendor setelah proses menyusuinya selesai. Jadi supaya tidak turun, supaya payudara itu tetap berada pada posisi fisiologis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan breast care atau perawatan payudara, bahwa diawali dengan pengompresan puting dengan menggunakan minyak kelapa. Kenapa kok perlu dikompres terlebih dahulu? Supaya apa? Supaya kotorannya itu lunak. Supaya kotorannya lunak dan ketika dibersihkan itu mudah dan dia tidak menghambat lubang yang ada pada puting. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kita akan melakukan pemijatan. Di mana pemijatan yang pertama itu adalah melingkar ya.
di payudara melingkar dari tengah ke samping, kemudian melingkar. Nanti kita akan sedikit melihat video cuplikannya ya untuk perawatan payudara. Nah, itu diulangi 20-30 kali. Lalu pemijatan yang kedua yaitu dengan satu tangan menyangga payudara, satunya itu melakukan pemijatan ya, jadi 1 per 1. Kalau yang pertama tadi berbarengan, kemudian yang kedua ini 1 per 1 ya, jadi melingkar, dipijat ya. Mijatnya pelan-pelan karena payudara yang mengalami pembengkakan itu terasa nyeri ketika ditekan, sehingga tekanannya harus lembut itu. Kemudian pengurutan yang ketiga itu masih hampir sama dengan yang kedua ya, tangan satunya menopang, kemudian mengarahkan ke puting ya. Pemijatannya diarahkan ke puting. Kenapa kok ke puting? Karena puting itu adalah muara untuk mengeluarkan ASI, sehingga arahnya harus ke puting. Kalau dari samping ya ke, kalau dari bawah ya ke atas. Semua arahnya ke puting. Gitu. Setelah kita selesai melakukan proses pemijatan, kita melakukan proses pengompresan ya. Kompresnya adalah bergantian, mulai dari kompres dingin, kemudian kompres hangat, dingin, hangat, dingin, hangat, dan diakhiri dengan kompres hangat. Ini adalah penata laksanaan berdasarkan evidence base terkini seperti yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi, bahwa pemberian dengan menggunakan kompres kubis ya, jadi kita mengambil satu batang kubis dikelupas, karena kubis itu kan bisa mengelupas ya, butir daun-daunnya itu, kemudian kita masukkan ke penampang payudara kita, kemudian kita gunakan payudara BH-nya ya, BH yang menopang, kita diamkan sekitar 5-10 menit gitu. Itu untuk evidence base yang pertama. Kemudian evidence base yang kedua yaitu kompres gel lidah buaya. Jadi kita mengambil gel lidah buaya tersebut ya, dari batang daun lidah buaya itu kita hilangkan hijau-hijaunya ya, daunnya itu, kemudian kita kikis atau kita kerok dengan menggunakan sendok untuk mengambil gelnya, baru diaplikasikan ke payudara selama 5-10 menit. Nah, lalu kalau mau menyusui dicuci terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu gel lidah buaya tersebut kering ya selama 5-10 menit, diminta suami atau ibu atau keluarga yang lainnya untuk melakukan pijat oksitosin. Gitu. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya untuk materi perkuliahan pada hari ini, adalah hasil dari penelitian yang kita lakukan ya, Bu Aris bersama dengan tim dosen lainnya. Salah satunya adalah mengeluarkan buku ini yang sudah terbit dan digunakan referensi secara nasional. Ini juga sudah ada ISBN-nya. Jadi monggo teman-teman apabila ingin tahu lebih banyak ya tentang proses penelitian, tentang pemanfaatan lidah buaya selain digunakan untuk kompres, itu ada di buku ini. Gitu. Ya, itu teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya izin bertanya Ibu. Silakan. Siapa? Mbak Dia. Mbak Dia. Baik Ibu, begini, apa yang terjadi apabila pembengkakan payudara tidak diatasi dengan baik? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya izin menjawab Ibu. Iya, silahkan Mbak Devi ya. Iya Bu. Jadi dapat menyebabkan terjadinya infeksi payudara seperti mastitis,
dan akses payudara yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif lagi. Oke, betul sekali jawaban dari Mbak Deni ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Dia ya. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan langkah-langkah perawatan payudara? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Tahapan breast care tadi sudah dijelaskan oleh Bu Aris. Yang pertama itu puting dikompres dengan menggunakan kapas dan minyak kelapa. Lalu dilakukan pengurutan. Yang pertama itu tempatkan kedua telapak tangan di antara payudara, lalu dipijat ke samping ke bawah, bentuknya melingkar, itu selama 20-30 kali diulangi terus. Nah, untuk yang kedua, telapak kiri itu menopang payudara bagian bawah, lalu seperti yang pertama tadi diputarkan juga, diulangi 20-30 kali. Untuk yang ketiga, itu telapak tangan menopang payudara, lalu diurut mengarahkan ke puting payudara. Oke, tepat sekali ya Mbak Sylvia, pinter, jawabannya sudah oke. Bu Aris lengkapin satu lagi, yang terakhir adalah kompres. Ya, setelah dilakukan seperti yang Mbak Sylvia tadi sampaikan, yang terakhir adalah kompres. Nah, ini saya titip teman-teman semuanya, calon bidan semuanya, besok ketika di masyarakat, harapannya kasus tentang pembengkakan payudara ini tidak ada lagi. Oleh karena itu, ini adalah tugas teman-teman semuanya untuk bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi supaya tindakan pencegahan pembengkakan payudara ini bisa tersampaikan dengan baik oleh Ibu Nifas, pada Ibu Nifas. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Aplaus untuk kita semua. Di sistem siang sudah ada kuis, ya. Silahkan teman-teman untuk mengakses kuis yang ada di siang. Nanti yang dapat nilai 100 akan dapat gift dari Bu Aris spesial. Itu, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Tentang apa? Yaitu tentang infeksi pada payudara. Itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya cukup. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat tentang pembelajaran dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program studi kebidanan program sarjana Universitas Kusuma Husada Surakarta pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.